Ya, sebelum saya memulai wawancara ini, terlebih dahulu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kecil suaranya mas, nggak seberapa keras ya. Oh, kecil ya? Bentar, bentar. Tes, sudah Pak? Ya ini lumayan. Kedengaran ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari mahasiswa Muhammadiyah Surabaya ingin mewawancarai Bapak sebagai manajer. Mohon kerjasamanya Bapak dan mohon maaf telah mengganggu waktunya sebentar. Ya monggo, gimana? Apa yang bisa dibantu ini? Perkenalkan, nama saya Ahmad Rimal. Dan saya Dani. Saya akan bertanya, bisakah jelaskan posisi dan tingkat manajemen Bapak saat ini? Pertama perkenalan dulu, nama saya Saifuddin, biasa dipanggil Udin gitu aja. Ya. Saat ini saya di PT Alfir Wisata Utama ini sebagai kepala direktur di cabang Sidoarjo untuk wilayah Sidoarjo. Kebetulan ini perusahaan yang bergerak di bidang jasa umroh dan haji, Mas. Monggo, lanjut. Kemudian berapa lama Bapak menempati posisi sekarang sejak pertama kali masuk dalam perusahaan ini? Ini kan perusahaan pribadi ya, sudah mulai awal sekitar tahun 2011-2012 itu. Ya, sudah sekitar 8-9 tahun lah, kurang lebih. Ya. Monggo, lanjutnya. Kemudian saya ingin bertanya, saat menjalankan fungsi manajemen, dapatkah Bapak uraikan penggunaan waktu selama jam kerja? Ya, intinya jam kerja seperti biasa ya, normal untuk sama seperti di tempat-tempat atau perusahaan lain. Untuk apa itu, di staff itu kita start mulai jam 8, ada staff juga yang baru mulai jam 9. Nanti kita break siang, kemudian sore kita off sekitar jam 5. Tapi dalam beberapa kali agenda itu ada kita kerja sampai malam ya. Kadang memang kita ini kan bergerak di bidangnya umroh dan haji. Nah, ketika nanti di situ ada tanggal-tanggal yang kebetulan ada pemberangkatan jamaah, nah itu biasanya teman-teman bisa sampai dini hari sesuai jam jamaah berangkat itu, nanti ngikuti lah istilahnya. Jadi agak lebih fleksibel lah jam masuk dan anunya pulangnya itu. Apakah Bapak juga menggunakan waktu di luar jam kerja untuk menjalankan fungsi manajemen bagi perusahaan? Bisakah penggunaan waktunya? Iya pasti kalau itu. Jadi kita seperti apa namanya itu, kalau di kantor memang jam kerja ya, tapi di luar itu banyak yang di luar jam kantor itu, seperti kita meeting dengan customer,
kita follow up ke calon customer itu kan di luar jam kerja kebanyakan. Karena kan calon customer itu juga sebagian juga orang kerja, sehingga kita bisa ketemu itu justru malah di luar jam kerja. Di cabang manajemen manakah Bapak sekarang berperan? MSDM atau pemasaran atau operasional produksi keuangan? Semuanya, saya ini kan istilahnya alunya direkturnya. Jadi kalau untuk manajemen keuangan ada yang bagian apa itu, yang bagian istilahnya bagian pembukuannya, terus di operasional ada kepala marketing. Kalau saya pegang semuanya, operasional mulai dari keuangan sampai ke pembukuan, semuanya saya pegang. Selain berperan di cabang manajemen, Bapak apakah Bapak juga menjalankan kegiatan di cabang manajemen lainnya? Jelaskan mengapa dan seberapa jauh. Enggak ya, kalau saya kan intinya mengkondisikan mengkondisikan yang bergerak di lapangan aja. Terus yang paling utama itu ketika kita follow up ke calon customer itu aja. Kalau teman-teman yang lain seperti di kepala keuangan itu ada yang bagiannya sendiri. Terus kemudian kepala pemarketingnya juga ada sendiri. Saya cuma tinggal mengkondisikan aja mereka bergerak di lapangan itu. Selanjutnya Pak, saya ingin bertanya bagaimana proses pembentukan budaya di perusahaan? Budaya apa ini maksudnya? Contohnya, kasih contoh apa maksudnya? Maksudnya budaya itu seperti kepribadian seseorang di perusahaan itu seperti apa? Tata cara hidup di dalam perusahaan itu, dalam kerjanya itu seperti apa? Yang paling utama pasti contoh ya, contoh terutama dari diri sendiri. Ketika kita menghendaki staf kita atau karyawan kita berperilaku A, otomatis kita juga harus bisa ngasih contoh kita bisa seperti A. Ketika kita menghendaki staf karyawan itu berperilaku B, kita juga harus bisa ngasih contoh B itu seperti gimana. Ya tauladan lah, sudah tauladan kalau saya bilang itu. Dan itu harus dibiasakan setiap hari. Biasakan setiap hari. Seperti contoh sederhana, kalau di tempat saya itu ada istilahnya kalau saya bilang itu salam pagi. Istilahnya setiap yang masuk ke kantor atau keluar kantor itu diusahakan ada mengucap salam. Karena itu kan akan dilihat sama calon customer yang datang ke kantor. Oh, ada kebiasaan seperti ini. Ada hal bagus seperti ini. Wong kita datang ke toko Indomaret, Alfamart aja, mereka ucap salam ya kan ya. Di kantor ini saya juga terapkan sudah lama itu. Sudah lama. Jadi usahakan paling enggak setiap keluar masuk kantor diucapkan salam. Jadi biar mereka terbiasa dengan pengucapan salam, terutama kepada sesama teman-teman dalam kantor aja. Itu contoh yang paling ringan lah, paling sederhana. Oke Bapak, ini pertanyaan kami yang terakhir ya. Dari Bapak, berikan saran-saran atau motivasi sebagai manajer yang baik. Motivasi tentang apa ini? Motivasi dalam bekerja sebagai manajer yang baik itu seperti apa? Oh gitu. Kalau saya ya, untuk saya pribadi ini motivasi saya pribadi ya. Tiap hari ketika saya mau menghadap ke kerjaan, itu pasti yang saya harus tekankan pertama saya adalah beribadah di situ. Kenapa? Ketika nanti saya itu sudah
terjun di dalam dunia kerja, otomatis nanti semua aktivitas kerjaan saya itu mudah-mudahan dihitung sebagai amal ibadah. Dan yang kedua mungkin ini yang agak apa namanya itu agak ekstrim kalau saya bilang buat saya sendiri sih, terutama pribadi. Jadi ketika saya pagi itu biasanya saya berdiri di depan kaca. Ya. Berdiri di depan kaca, saya yakinkan bahwa hari ini adalah hari yang baik. Kita akan terima hal-hal yang baik dan kita akan bertemu dengan kondisi yang semuanya baik. Itu tiap hari saya lakukan. Jadi untuk apa itu memotivasi supaya kita itu semangat dalam kerja, dan itu sebagai menurut guru saya dulu itu adalah doa supaya nanti pekerjaan kita itu diberikan kemudahan. Itu aja sih yang paling sederhana. Baik Bapak, mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami. Ya. Mohon maaf atas waktunya kami wawancara. Mungkin Bapak sedang sibuk saat ini. Tidak apa-apa. Ya, semoga bisnisnya lancar selalu. Amin. Keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti gini Mas, di luar recording ini kalau misalkan butuh informasi apa, monggo lewat WA atau apa, kita juga bisa training, jenengan bisa terjun di lapangan itu gimana. Bukan cuma sekedar belajar aja, tapi kita langsung praktekkan apa yang sampean dapatkan di dunia kampus, di masyarakat itu akan ketemu seperti apa. Nah, jadi beratnya itu enak nanti di lapangan. Jadi langsung praktek gitu ya. Nggih, seperti praktek lah nanti gimana ya. Nggak apa-apa, boleh butuh informasi nanti. Ya. Monggo Mas. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama.